Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Sayyidina Muhammadin ijtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita masuk pada pertemuan di mata kuliah studi hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji atau mengulas tentang ilmu hadis. Setelah 4 pertemuan sebelumnya kita mengenal dan mengkaji apa itu hadis, bagaimana bentuknya, bagaimana ragamnya dan sejarahnya sejak disabdakan hingga dituliskan. Maka pada kesempatan ini kita mulai mengkaji tentang apa itu ilmu hadis. Sebelum masuk lebih jauh tentang ilmu hadis, sejenak kita ulang atau kita perluas pemahaman kita tentang hadis, di mana perlu kita pahami unsur pokok yang ada di dalam hadis. Setidaknya ada 4 unsur pokok yang selalu hadir dalam hadis. Yang pertama namanya sanad atau isnad. Berarti mata rantai perawi hadis yang menjadi jalan menuju matan. Mata rantai orang-orang, silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis itu mulai dari periwayat pertama sampai ke matan hadisnya. Itu namanya sanad. Kemudian orang-orang tersebut secara individual mereka disebut sebagai rawi atau musnid. Orang yang terlibat dalam periwayatan hadis atau orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia punya keahlian dalam periwayatan atau tidak. Artinya begini, kalau ada sebutlah misalnya A, B, C, D ini saling meriwayatkan hadis. A meriwayatkan dari B, B meriwayatkan dari C, C meriwayatkan dari D. Maka rentetan nama-nama itulah yang disebut sebagai sanad. Dan individunya, orang-orangnya itulah yang disebut sebagai rawi. Kemudian ada pula yang disebut sebagai mukhrij, yaitu ulama yang menghimpun hadis dalam kitab-kitab mereka dengan sanad-sanad yang dimilikinya atau kodifikator hadis yang bersanad. Ya, minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang sejarah hadis, di mana kita mengenal beberapa ulama-ulama yang kemudian membukukan hadis. Nah, orang yang membukukan hadis, menuliskan matannya, menuliskan sanadnya, itulah yang disebut sebagai mukhrij. Nah, isi hadis itu sendiri ada yang nanti disebut sebagai matan. Matan itu kalau dalam bahasa Arab artinya bagian tanah yang keras dan menonjol. Nah, sementara dalam hadis maksudnya adalah redaksi atau teks-teks hadis baik bersumber dari Nabi Muhammad SAW kalau dia qauli misalnya kan, atau keterangan sahabat yang berupa tindakan Nabi yang kemudian kita kenal dengan hadis-hadis fi'li dan seterusnya. Oke. Sebagai contoh misalnya kita lihat hadis dalam Sahih Bukhari nomor pertama misalnya ya. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Oke, kalau kita bedah berdasarkan unsur-unsur hadis tadi, maka yang disebut sebagai sanad adalah dimulai dari haddatsanal Humaydiyu sampai ke sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya mulai nanti rawinya mulai dari Humaydi Abdullah bin Zubair yang lafaz tahammulnya, yang lafaz periwayatannya kepada Imam Bukhari itu haddatsana.
ya. Haddatsana, Imam Bukhari mendengarkan Al-Humaydi Abdullah bin Zubair menceritakan tentang sebuah hadis yang beliau dapatkan dari Sufyan. Kemudian dari Sufyan mendapatkan hadis itu dari Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id berkata bahwa telah mengabarkan kepadanya Muhammad ibnu Ibrahim. Muhammad ibnu Ibrahim mengatakan bahwa beliau mendengar Alqamah ibnu Waqqas yang berkata bahwa pernah mendengar Khalifah Umar Ibn Khattab ketika di atas mimbar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, isi hadisnya innamal a'malu binniyati hingga akhirnya. Nah, itu kalau dibedah, jadi setiap hadis punya 4 unsur ini, punya sanad, punya rawi, punya mukharij, dan punya matan. Nah, kalau mau kita gambarkan diagramnya maka seperti ini. Kalau kita ambil dari Rasulullah ya, Rasulullah, kemudian perawi pertamanya atau sahabat yang meriwayatkan, maka sahabat ini bernama Umar ibn al-Khattab. Akan tetapi dalam sanad beliau berada di akhir sanad, maka beliau menjadi rawi pertama sekaligus akhir sanad atau sanad ke-6. Ada Alqamah bin Waqqas menjadi rawi kedua, kemudian dalam posisi sanadnya berada di urutan kelima. Muhammad ibn Ibrahim rawi ketiga, sanad keempat. Terus begitu seterusnya sampai kepada Abdullah bin Zubair yang disebut pertama tadi, Haddatsana al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Beliau adalah rawi keenam, sanad pertama. Nah, Imam Bukhari sama menjadi rawi ketujuh, tetapi di dalam sanad sudah tidak disebutkan, maka beliau disebut sebagai mukharrij atau orang yang mengeluarkan hadis ini, orang yang menghimpun hadis ini. Nah, semestinya lebih lengkapnya lagi dari Imam Bukhari ke Abdullah bin Zubair di tanda panahnya itu semestinya kita tambahkan lafadz haddatsana sebagai lafadz periwayatannya. Kalau nanti ada misalnya Umar bin Al-Khattab menggunakan lafadz sami'tu, maka nanti ditulis lafadznya sami'tu. Itu nanti kalau kita mau menggambar diagram sanad. Oke. Saya kira itu pengantar tentang hadis. Kemudian kita akan mengkaji tentang ilmu hadis. Ilmu hadis ini diterjemahkan atau diartikan sebagai ilmun yubahatsu fihi an kaifiyati ittisalil hadisi an kaifiyati ittisalil hadisi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ahwali ruwatihi dhabtan wa adalatan wa min haitsu kaifiyatis sanadi ittisalan wa ghair dzalik. Ilmu hadis adalah ilmu yang di dalamnya dibahas bagaimana ketersambungan sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa segi pembahasannya? Yang dibahas adalah dari segi keadilan dan kedobitan rawinya. Nanti kita akan bahas apa itu adil, apa itu dobit. Secara ringkas, integritas dan kekuatan hafalan ya. Dobton itu kekuatan hafalan, adalatan itu keadilan atau integritas. Tapi nanti akan kita bahas lebih jauh pada pertemuan berikutnya. Wa min haitsu kaifiyatis sanadi ittisalan wa ghaira dzalika, dan apakah urutan sanad-sanad itu ya, urutan antara rawi tadi nyambung atau enggak? Ya, dari rawi pertama misalnya dari Imam Bukhari ke Imam Humaydi Abdullah bin Zubair tadi, apakah nyambung atau tidak? Kalau nyambung bertemu di mana? Kalau dia tidak nyambung kenapa bisa begitu, dan seterusnya. Itu nanti yang dikaji dalam ilmu hadis. Kemudian ilmu hadis ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Saya ulangi, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah itu dimulai sejak masa Nabi dan paling tidak bisa dibilang berakhir pada era abad ketiga Hijriah, di mana kitab-kitab hadis mulai banyak terbukukan. Walaupun hingga sekarang masih ada yang tetap melestarikan ilmu ini, tetapi tidak semasif ketika itu. Apa itu ilmu hadis riwayah? Misalnya
Ibnul Akfani dalam kitab Irsyadul Qasid sebagaimana dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tadribur Rawi juz pertama halaman 25 di bagian pembukaannya ketika menjelaskan tentang apa itu ilmu hadis. Beliau menjelaskan bahwa ilmu hadis riwayah adalah ilmu haditsil khassu biriwayati. Ilmu hadis khusus tentang periwayatan. Ilmu hadis yang khusus mengkaji tentang periwayatan. Yaitu ilmun yashtamilu ala naqli aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriri alfadhiha. Yaitu ilmu yang mencakup perpindahan perpindahan periwayatan sabda-sabda Nabi, perbuatannya, kemudian bagaimana periwayatannya, penjagaannya, dan kesempurnaan lafadznya, artinya keterjagaan lafadznya. Kemudian dari Nuruddin Atar misalnya, ilmu hadis riwayah diartikan sebagai ilmu yashtamilu ala aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kurang lebih sama ya, wa af'alihi wa taqriratihi wa sifatihi wa riwayatiha wa dhabtiha wa tahriru alfadhiha. Ya hampir sama bagaimana ilmu riwayah ini adalah ilmu yang fokus kepada periwayatan hadis, penjagaan lafadznya sesuaikah atau tidak lafadznya. Jadi fokusnya bukan mengkaji tentang aspek-aspek periwayatnya, tapi justru meriwayatkan hadis Nabi itu sendiri. Dan bagaimana lafadznya tetap terjaga dari Nabi sampai ke perawi yang terakhir. Itu yang disebut sebagai ilmu hadis riwayah. Yang berkembang lebih jauh kemudian adalah ilmu hadis diroyah, yaitu ilmun biqawanina yu'rafu biha ahwalis sanadi wal matani. Ilmu yang isinya adalah konun-konun, ilmu yang isinya adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan, apakah sanadnya sahih atau tidak, atau adakah kejanggalan, adakah kepalsuan di dalamnya. Itu dikaji dalam ilmu hadis diroyah. Lebih luas lagi dalam Tadribur Rawi lagi ini dijelaskan bahwa ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang dengannya kita mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, bentuk-bentuknya, hukum-hukumnya, kondisi periwayatnya, syarat-syarat keadilan periwayatnya, kemudian dan segala hal yang berkaitan dengannya. Ya. Jadi kalau ilmu hadis riwayah lebih fokus pada periwayatan hadis dari satu orang kepada orang yang lain dengan menjaga keselamatan lafadznya, maka dalam ilmu hadis diroyah kita akan mengkaji orang-orang yang terlibat dalam periwayatan itu, kita akan mengkaji matannya, kita akan mengkaji perawinya, kita akan melihat ketersambungan sanadnya dan seterusnya. Itu bedanya. Kalau mau kita ringkas, ilmu hadis diroyah ini nanti kemudian akan dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mengkaji naqdus sanad, kritik sanad, ada yang mengkaji kritik matan. Tadi sudah kita bahas di awal, ada sanad, ada matan. Kalau yang mengkaji kritik sanad ini dalam ilmu hadis diroyah, yang dikaji adalah pertama ketersambungan sanad. Yang kedua kesikohan, kekuatan periwayatannya. Kemudian adakah syad, adakah kejanggalan. Kemudian adakah illat, adakah penyakit yang tak nampak di dalamnya. Sementara kalau kita kaji dalam kritik matan, maka yang kita lihat adalah kerusakan lafadznya, kerusakan maknanya, atau goribnya, atau lafadz-lafadz yang jarang sekali digunakan. Itu yang lebih difokuskan pada kritik matan. Nah, ini gambarannya. Kalau kita bagi lagi, kita ringkas lagi, apa bedanya ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah? Kalau ilmu hadis diroyah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis. Sementara ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan tentang penukilan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat.
Sumber kajiannya kalau ilmu hadis diroyah bisa kita ketahui dari mana? Dari pendapat para ulama hadis, dari pendapat para kritikus hadis yang terkenal. Itu ada banyak sekali, nanti ada Imam Ad-Dahabi, ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan banyak yang lainnya, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Sementara kalau ilmu hadis riwayah dari mana? Ya dari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi. Itu yang kita sumber kajiannya. Objek kajiannya kalau ilmu hadis diroyah fokus pada kajian sanad dan matan. Sementara ilmu hadis riwayah yang mengkaji perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi dari segi keterjagaan lafadznya, dari segi periwayatannya. Faidahnya, kalau kita mengkaji ilmu hadis diroyah, faidahnya adalah mengetahui kualitas hadis, sehingga dapat membedakan antara hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan hadis yang dhaif. Sementara kalau kita kaji dalam ilmu hadis riwayah, itu faidahnya adalah untuk mengetahui ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjadi landasan hukum dan amaliyah sehari-hari, serta menjaga hadis itu sendiri agar tidak hilang. Dan ini saya kira sudah dilakukan oleh para ulama dan bisa dikatakan hampir selesai. Untuk ilmu hadis riwayah dimulai, kalau kita kemarin kaji, dimulai dari masa Ibnu Syihab Az-Zuhri berdasarkan perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sementara perintis ilmu hadis riwayah adalah Abu Abdurrahman Ar-Ramahurmuzi yang wafat tahun 360 Hijriyah. Cabang-cabang ilmu hadis yang lebih kepada ilmu hadis diroyah di sini ya. Nanti ada banyak sekali cabang ilmu hadis. Ada di antaranya misalnya ilmu rijalil hadis, berbicara tentang biografi para periwayat hadis. Ilmu jarh wa ta'dil, ini jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membedah tentang integritas, keadilan, dan kekuatan hafalan seorang periwayat. Dan masih banyak ilmu yang lainnya, ada mukhtalif hadis, ada asbabu wurudil hadis, mustalahul hadis, dan lain-lain. Mungkin sebagiannya akan kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sejarahnya, kalau kita berbicara sejarah, mesti kita memulai dari embrionya. Sejak periode Nabi, kritik hadis atau kajian hadis itu sudah dilakukan oleh para sahabat dengan cara bertanya langsung kepada Nabi karena Nabi masih ada, atau bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Jadi begitu ada hadis, jika itu diragukan dari Nabi, ya cukup ditanya kepada Nabi atau cukup dikonfirmasi kepada sahabat yang dekat dengan Nabi. Kemudian pada masa Abu Bakar, kritik dilakukan dengan cara menghadirkan dua saksi ya. Pada masa Abu Bakar, kritik dilakukan dengan cara menghadirkan dua saksi. Dan ini terjadi misalnya ketika ingin mengumpulkan Al-Quran, barang siapa yang mendapat dari Nabi, atau ketika ada seorang nenek-nenek yang meminta warisan kepada Abu Bakar, sementara di Al-Quran tidak ada bagian untuk nenek-nenek. Kemudian ada sahabat yang menyampaikan hadis dari Nabi. Nah, hadis itu baru diterima oleh Khalifah Abu Bakar setelah ada saksi yang menguatkan. Pada masa Khalifah Umar terjadi penyempitan periwayatan ya. Sudah kita kaji minggu sebelumnya, dan lebih keras dari masa sebelumnya. Orang yang menyampaikan hadis jika memang bukan orang yang diketahui keadilannya, artinya orang-orang yang jarang ya, bukan sahabat-sahabat besar. Begitu ada yang menyampaikan hadis, maka perlu ada saksi. Jikalau tidak ada saksi, maka akan diberikan hukuman oleh Khalifah Umar. Pada masa Khalifah Ali misalnya, kritik dilakukan dengan cara menghadirkan saksi, dan jikalau tidak ada saksi maka boleh melakukan sumpah sebagai ganti dari saksinya itu. Kemudian kritik matan sudah muncul sejak era awal, sebagaimana banyak dijelaskan dalam kitab-kitab hadis. Sahabiyah atau zaujatun Nabi, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha beberapa kali melakukan kritik terhadap periwayatan sahabat yang lain. Misalnya ada yang meriwayatkan bahwa seorang mayat dihukum karena keluarganya menangisi di kuburan tersebut. Kemudian ini dikritik oleh
Sayyidatuna Aisyah bahwa yang disampaikan oleh Nabi bukan begitu. Yang disampaikan oleh Nabi, seorang sedang disiksa dalam kuburannya, kemudian ada wanita yang ada keluarganya yang menangis, tapi keluarganya itu tidak tahu bahwa yang di dalam kuburan itu sedang disiksa, tapi disiksanya bukan karena bukan karena tangisan itu. Bahkan beliau menyampaikan ayat alla taziru waziratu wizra ukhra. Kemudian para kritikus hadis sejak masa itu adalah diantaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Ubaidah bin Samit, dan lain-lain. Tetapi memang kritikus hadis pada saat itu masih dengan cara yang sangat simpel ya. Orang menyampaikan hadis tinggal ditanya kapan bertemu dengan beliau, di mana bertemunya, dan lain-lain. Ya, belum berkembang seperti saat ini. Baru pada era tabi'in muncul banyak sekali kritikus hadis, misalnya Sa'id ibn al-Musayyab, Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, dan lain-lain. Sejak abad ke-2 Hijriah sampai akhir abad ke-15 Hijriah muncul berbagai tokoh yang terlibat aktif dalam kritik hadis. Misalnya Imam Asy-Syafi'i ketika merumuskan rumusan-rumusan fikihnya, beliau juga sudah melakukan kritik hadis ya. Kemudian baru nanti secara utuh dirintis oleh Imam Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khalad Ar-Ramahul Muzi. Baru setelah itu muncul banyak sekali kritikus hadis, misalnya nanti sampai ke abad ke-14 Hijriah. Oke. Saya kira itu yang dapat kita kaji sebagai pengantar bagi diskusi kita selanjutnya, dan tentunya akan kita perkaya dalam sesi diskusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.